Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kesempatan ini, untuk pertemuan tambahan kita akan membahas beberapa contoh soal yang kurang lebih sama dengan apa yang Anda akan kerjakan pada saat UTS. Jadi pekan depan adalah jadwal UTS kalau saya tidak salah. Nah, untuk kuliah kita ini kita akan menyelesaikan contoh-contoh soal yang berkenaan dengan UTS yang akan kita hadapi. Pada beberapa pertemuan kita yang kemarin, saya sudah membahas beberapa soal yang berkaitan dengan materi kita sebelumnya. Saya sudah membahas tugas Anda yang berkaitan tentang gerak dalam satu dimensi. Jadi tentang roket yang ditembakkan ke atas, itu saya sudah bahas. Jadi pada kesempatan ini saya akan menambahkan beberapa soal yang belum pernah saya bahas secara khusus. Walaupun pada saat kuliah mungkin saya pernah menunjukkan soal yang seperti itu. Misalnya pada saat saya membahas tentang materi hukum Newton pada dinamika gerak. Kita mulai. Ini adalah salah satu soal yang pernah naik pada saat UTS beberapa tahun yang lalu, yang berkaitan dengan hukum Newton tentang gerak atau dinamika gerak. Di sini diberikan sebuah kotak yang bermassa 20 kg. Ini ada kotak massa 20 kg. Kemudian ditanyakan berapakah berat kotak tersebut. Jadi berapa berat kotak ini dan gaya normal yang bekerja pada kotak tersebut. Jadi berapa berat kotak ini dan berapa gaya normalnya. Nah, dalam gambar ini kotak 20 kg ini ditumpuk dengan kotak 10 kg. Tapi ingat untuk pertanyaan bagian A ini diasumsikan bahwa kotak 10 kg ini belum ada di atasnya. Jadi pertanyaan bagian A, berapa berat kotak tersebut dan gaya normal yang bekerja pada kotak. Ini diasumsikan kotak yang 10 kg ini belum ada di atas kotak 20 kg. Nah, nanti pada pertanyaan yang kedua, pada bagian B ini, berapa berat kotak pada massa 20 kg, berapa berat kotak yang bermassa 20 kg ini, dan gaya normal yang bekerja pada kotak ini setelah ditumpuk. Jadi pertanyaannya sama dengan pertanyaan bagian A, tetapi situasinya sekarang kotak 10 kg ini ditumpuk di atas balok atau kotak 20 kg ini. Itu pertanyaan untuk yang bagian B. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Saya kira ini sederhana saja kalau Anda memahami kuliah kita tentang gerak, hukum Newton tentang gerak pada beberapa waktu yang lalu. Saya memberikan contoh soal yang berkaitan dengan soal yang seperti ini. Jadi untuk soal bagian A, kita misalkan ini permukaan meja, kemudian ada kotak yang massanya 20 kg. Jadi ini kotak massa 20 kg. Nah, pertanyaannya adalah berapa berat kotak tersebut dan gaya normal yang bekerja pada kotak tersebut. Nah, tentu saja untuk menjawab soal ini, kita harus menggambarkan gaya yang bekerja pada kotak kita ini. Jadi kita harus menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada kotak. Nah, kita sudah tahu bahwa pada kotak ini bekerja gaya berat. Jadi ada gaya berat yang arahnya ke bawah, yang persamaannya untuk menghitung gaya berat itu adalah perkalian antara massanya dengan
M dikali dengan G, yaitu percepatan gravitasi bumi yang dialami oleh benda tersebut, oleh kotak. Kemudian gaya yang kedua adalah tentu ada gaya normal, karena kotaknya ini terletak pada permukaan, maka permukaan ini akan mengerjakan gaya pada kotak yang kita sebut dengan gaya normal, arahnya ke atas, lurus ke atas, ini kita simbol dengan N, gaya normal. Nah, hanya dua gaya ini yang bekerja pada benda kita yang berada dalam kondisi seperti ini. Tidak ada gaya dalam arah horizontal. Nah, sekarang kita siap menjawab pertanyaan berapa berat kotak tersebut. Nah, berat kotak ini tentu sama dengan ini. Jadi berat kotak, ingat bahwa berat benda itu adalah gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut yang bisa kita hitung untuk beratnya ini itu tidak lain sama dengan perkalian antara massa benda tersebut dikali dengan percepatan gravitasinya. Jadi pertanyaan berapa berat kotak tersebut mudah kita jawab. Kita ketahui massanya 20 kg, kemudian percepatan gravitasi bumi yang dialami oleh benda itu sama semua. Lalu besarnya G sama dengan 9,8 meter per sekon. 9,8 meter per sekon kuadrat, atau biasa kita bulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat untuk memudahkan perhitungan. 10 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau kita kalikan massa kotak ini dengan G yang nilainya 10, kita akan peroleh 200 Newton. Jadi berat kotak yang kita simbol dengan W itu sama dengan 200 Newton. M kali G, 200 Newton. Satuan dari berat adalah Newton. Berarti pertanyaan ini berapa berat kotak sudah kita jawab. Sekarang berapa gaya normal yang bekerja pada kotak ini? Nah, untuk menjawab berapa gaya normal yang bekerja pada kotak, kita gunakan hukum kedua Newton. Jadi selalu kita gunakan hukum kedua Newton. Sigma F, hukum kedua Newton mengatakan bahwa resultan gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda atau jumlah total gaya yang bekerja pada sebuah benda yang kita simbol dengan sigma F. Jadi sigma F ini adalah jumlah total gaya yang bekerja pada sebuah benda. Ini sama dengan M, massa dari benda itu dikali dengan percepatan yang dialami oleh benda tersebut. Nah, dalam konteks kita ini, benda ini, kotak ini tidak mengalami percepatan. Dia tidak bergerak, tetap di atas meja. Karena dia tetap di atas meja, berarti percepatannya sama dengan 0. Karena di sini sama dengan 0, kita kalikan dengan massa, hasilnya tetap sama dengan 0, berarti ini sama dengan 0. Nah, resultan gaya atau jumlah total gaya yang bekerja pada benda kita, ada dua gaya, yaitu gaya berat dan gaya normal. Berlawanan arah. Jadi kalau kita mengambil arah ke atas ini sebagai arah positif, berarti yang ke bawah arahnya negatif. Kalau begitu, gaya normal ini arahnya positif. Jadi saya tulis dulu gaya normalnya M ditambah dengan gaya berat Mg yang arahnya ke bawah. Karena itu dia bertanda negatif. Jadi saya ganti saja di sini minus M kali G atau minus W kalau kita simbol berat benda itu sebagai W. Jadi saya tulis di sini Mg menyatakan berat benda ini sama dengan 0. Nah, ini kita bisa pindahkan Mg-nya ke sebelah kanan persamaan. Jadi N sama dengan M kali Y. Berarti dari persamaan terakhir ini menunjukkan kepada kita bahwa berat benda gaya normal yang bekerja pada kotak ini itu sama dengan berat benda tersebut.
Oleh karena itu, gaya normal yang bekerja ini hasilnya sama dengan 200 Newton. Jadi hasilnya sama dengan 200 Newton, sama dengan gaya berat yang bekerja pada benda tersebut. Itu pertanyaan bagian A. Sekarang pertanyaan bagian B, berapa gaya berat dan gaya normal pada benda kotak 20 kg ini pada saat benda 10 kg ditumpukan ke atas ini. Nah, berarti karena keberadaan kotak 10 kg ini, situasi dalam soal kita sekarang berubah. Jadi kalau saya gambarkan di sini, ini permukaan meja, ini ada kotak 20 kg yang di bawah ini. Nah, karena yang kita mau hitung, yang kita mau tentukan adalah berat dan gaya normal pada kotak yang di bawah ini. Jadi ingat soal kita ini meminta berapa berat gaya normal pada kotak ini yang dibawa pada kotak 20 kg pada saat ada benda bermassa 10 kg yang kita tumpukan ke atasnya. Nah, karena kita ingin menghitung gaya yang bekerja pada kotak 20 kg ini, berarti kita hanya menggambarkan benda 20 kg ini saja. Menggambarkan benda ini saja dan menggambarkan gaya-gaya yang bekerja hanya pada benda ini saja. Jadi tolong diingat, kita hanya menggambarkan gaya-gaya yang hanya bekerja pada benda ini. Karena yang kita mau hitung adalah berapa berat dan gaya normal pada benda ini. Nah, sekarang gaya apa yang bekerja pada benda 20 kg ini? Tadi kita sudah lihat bahwa ada gaya berat Mg, itu sudah pasti. Kemudian ada gaya normal yang berasal dari permukaan ini, yang kita simbol dengan M. Nah, sekarang karena ada benda 10 kg yang diletakkan di atas di sini, berarti kita bisa menganggap ada tekanan, ada beban, ada tekanan yang dihasilkan oleh kotak ini terhadap benda yang 20 kg ini. Jadi kita bisa gambarkan itu sebagai gaya yang kita simbol misalnya F, kita simbol saja F ya, yaitu gaya yang dikerjakan oleh benda atau kotak 10 kg ini terhadap kotak 20 kg. Jadi kita gambarkan F ini sebagai gaya yang dikerjakan oleh kotak 10 kg ini terhadap kotak yang 20 kg. Nah, sekarang kita sudah menggambarkan semua gaya-gaya yang bekerja pada benda yang 20 kg ini. Tidak ada lagi gaya selain ketiga gaya ini yang bekerja pada kotak 20 kg. Nah, kalau demikian berarti kita siap menyelesaikan pertanyaan berapakah W-nya, W pada benda atau kotak 20 kg ini, dan berapa gaya normalnya. Nah, tentu saja untuk pertanyaan berapa berat kotak 20 kg ini, kita sudah tahu dari hasil sebelumnya bahwa beratnya sama dengan 200 Newton. Berat itu selalu kita hitung dengan persamaan M kali G, ini, yang tidak pernah berubah. Berarti beratnya, walaupun ditumpuk dengan 10 kg, kotak 10 kg ini, beratnya tetap 200 Newton. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, berapa gaya normalnya? Nah, untuk menghitung gaya normal ini, kita harus gunakan hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Jadi sigma F sama dengan M kali A. Karena kotak kita tidak bergerak, seperti yang kita lakukan di sini tadi,
penalaran yang sama, maka ini hasilnya akan sama dengan 0. Tetapi sekarang gaya-gaya yang bekerja pada kotak 20 kg ini bukan 2, tapi berubah menjadi 3 akibat keberadaan tekanan dari kotak yang 10 kg ini, yang gayanya kita simbol dengan F. Nah, kita masih tetap seperti yang tadi, bahwa arah ke atas kita ambil positif, sehingga kita tuliskan N positif, ini dikurangi dengan MG yang arahnya negatif, G, kemudian dikurangi lagi dengan F, arahnya juga ke bawah, sehingga kita tuliskan dikurangi. Ini harus sama dengan 0. Nah, sekarang kita tuliskan N sama dengan, kita pindahkan ini MG ke sebelah kanan ruas persamaan, berarti berubah menjadi positif MG. Kemudian ini juga berarti ditambah dengan F. Mg adalah berat benda. Mg ini adalah berat benda kedua, ini Mg ya, Mg ini. Berarti ini adalah 200 Newton. Nah, sekarang F ini, gaya tekan yang dilakukan oleh benda 10 kg ini. Nah, gaya tekan ini tidak lain tentu adalah berat dari benda ini. Jadi berat dari benda ini yang menekan ke benda kedua. Karena beratnya berarti F ini tidak lain adalah berat benda 10 kg. Kalau begitu F ini sama dengan M kali G juga. Tetapi M kali G ini adalah M kali G untuk benda yang 10 kg atau 100 Newton. Karena masanya 10 kg dan percepatan gravitasi yang dialami oleh benda 10 kg ini pasti 10 juga. Sehingga hasilnya adalah 100 Newton. Jadi di sini ditambah dengan 100 Newton. Kita peroleh gaya normal yang bekerja pada benda yang di bawah ini ketika benda 10 kg ini ditumpukan di atasnya menjadi sebesar 300 Newton. Jadi gaya normal yang dialami oleh benda 300 Newton. Nah, begitulah menjawab soal kita tentang benda yang ditumpuk seperti ini. Bagaimana jika sekiranya yang ditanyakan adalah berapa gaya berat dan gaya normal pada benda 10 kg ini? Kalau tadi kan ditanyakan berapa berat dan gaya normal benda yang 20 kg ini. Nah, tentu saja kalau yang ditanyakan adalah berapa berat dan gaya normal pada benda yang 10 kg ini, maka yang harus kita gambarkan adalah benda yang 10 kg ini. Jadi kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Ini permukaan benda kedua, karena benda pertama ini yang 10 kg ini terletak pada benda kedua. Jadi ini permukaan benda kedua, lalu benda 10 kg itu ada di atasnya. Nah, sekarang kita gambarkan gaya yang bekerja pada benda 10 kg ini. Gayanya itu adalah ini gaya berat, G. Nah, dan tentu ada gaya normal lagi karena benda 10 kg ini terletak pada permukaan, yaitu permukaan benda kedua. Itu arah gaya normalnya ke atas seperti ini. Nah, berapa berat benda 10 kg? Tentu massanya dikali dengan percepatan gravitasinya, yaitu 100. Berapa gaya normalnya? Kita gunakan hukum kedua Newton. Seperti ini. Berarti N dikurang NG juga sama dengan 0.
Nah, mg-nya sekarang tentu adalah berat dari benda yang 10 kg ini, yaitu 100 Newton. Sehingga gaya normal yang bekerja untuk benda 10 kg ini adalah 100 Newton, sama dengan berat yang bekerja pada, atau sama dengan berat benda tersebut. Itu. Jadi kalau yang ditanyakan adalah benda yang di bawah ini, maka kita harus gambarkan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Kalau yang ditanyakan adalah benda yang di atas ini, maka gaya-gaya tersebut harus kita gambarkan pada benda tersebut. Intinya adalah di mana pertanyaan kita atau objek apa yang sedang kita tanyakan, itulah yang kita gambarkan, lalu di benda itu kita nyatakan atau cantumkan semua gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Ingat, hanya gaya yang bekerja pada benda itu saja yang kita gambarkan. Nah, ini berkaitan dengan dinamika gerak melingkar yang terakhir kita pelajari kemarin. Jadi sebuah pesawat jet yang terbang membentuk lintasan yang melingkar seperti pada gambarnya. Ini ada pesawat yang bergerak melingkar. Jika pesawat jet bergerak dengan kecepatan 840 km per jam, jadi pesawat ini bergerak dengan kecepatan 800 km per jam, pada titik terendah lintasannya, jadi di bawah di sini, kecepatan pesawatnya adalah 840 km per jam. Tentukan jari-jari minimum lingkaran lintasannya. Jadi berapa jari-jari lintasan ini, sehingga percepatan sentripetal pada titik terendah tidak melewati 6 kali G. 6 kali G. Jadi kita diminta untuk menghitung berapa jari-jari, jadi R, jari-jari lintasan, ini sama dengan berapa, sehingga percepatan sentripetal, jadi kita ingin percepatan sentripetal ini, ASP, ini sama dengan 6 kali G, jadi 6,0 G. Jadi saya hilangkan saya koma nolnya ya, supaya tidak terlalu sulit menuliskannya. Jadi 6 kali G. Kita ingin percepatan sentripetal yang dialami oleh pesawat ini 6 kali G. G adalah percepatan gravitasi bumi. Berapa jari-jari lintasan pesawat ini agar percepatan sentripetal yang dirasakan oleh pesawat ini, yang dialami oleh pesawat ini pada saat dia berada di bagian bawah, dan tentu saja percepatan sentripetal itu harus sama besarnya sepanjang lintasannya ini. Berapa percepatan berapa lintasan jari-jari lintasannya agar percepatan sentripetalnya itu sama dengan 6 kali percepatan gravitasi bumi. Jika pesawat bergerak dengan kecepatan 80 km per jam di titik. Jadi di sini diketahui P-nya sama dengan 840 km per jam. Kilometer per jam. Nah, berapa KR? Nah, ini mudah kita jawab kalau kita ingat persamaan tentang percepatan sentripetal. Jadi kita tahu kemarin bahwa percepatan sentripetal itu sama dengan P kuadrat per R. Jadi percepatan sentripetal itu sama dengan P kuadrat per R. Nah, dari sini kita bisa hitung berapa R, berapa jari-jari lintasan agar benda memiliki percepatan sentripetal sebesar 6 kali G ini. Jadi ini bisa kita tuliskan persamaannya menjadi R sama dengan P kuadrat dibagi dengan percepatan sentripetal.
V kuadratnya adalah 840 km per jam, tapi ini kita harus ubah dulu ke dalam satuan meter per sekon. Jadi 840 km per jam ini kita ubah menjadi meter per sekon, caranya dengan mengalihkan 840 ini kita kalikan dengan 1000. Mengapa 1000? Karena 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Jadi ini 1000. Lalu kita bagi dengan per 3600. 3600 ini berasal dari 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Nah, ini akan menjadi meter per sekon atau meter per detik. Jadi ini hilang 2 nolnya, di bawah juga hilang 2 nolnya. Itu akan sama dengan 8.400 dibagi dengan 36. (8.400) dibagi dengan 36. Nah, setelah kita peroleh berapa nilainya ini dalam satuan meter per sekon, kita tinggal masukkan ke sini, V kuadrat, lalu dibagi dengan ASP. Jadi Anda hitung berapa dulu nilainya di sini, masukkan ke sini V pangkat 2-kan, karena V kuadrat, lalu dibagi dengan 6 kali percepatan sentripetal. Maaf, 6 kali percepatan gravitasi bumi. 6 kali G. Nah, G-nya ini kan 10 ya, 10. Berarti kita kalikan dengan 10, lalu kita selesaikan. Nah, kita akan peroleh berapa nilai R tersebut dengan menghitung secara matematik. Cukup mudah, Anda bisa menyelesaikan sendiri. Jadi pertanyaan bagian A sudah kita jawab. Jari-jari yang dibutuhkan itu sama dengan sesuai dengan hasil perhitungan kita. Jadi saya tidak menghitungnya, biar Anda yang menghitungnya untuk mengetahui dengan pasti berapa R tersebut. Untuk pertanyaan B, hitunglah berapa berat efektif pilot yang massanya 78 kg. Jadi berapa berat efektif pilot yang massanya 78 kg. Berat efektif itu adalah besar gaya yang dikerjakan oleh kursi pada pilot tersebut. Jadi berapa berat efektif pilot yang massanya 78 kg, yaitu berapa besar gaya yang dikerjakan oleh kursi pada pilot tersebut pada saat berada pada titik paling bawah lintasan. Jadi pada saat pilot atau pesawat berada pada titik paling bawah dari lintasan. Nah, karena kita ingin menghitung P, gaya, berarti kita harus menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut, pada benda ini, pesawat ini. Jadi kita tinjau untuk bagian bawah. Jadi misalkan ini bagian bawah dari benda kita. Nah, ini bagian bawah lintasannya, maksud saya bagian bawah lintasan. Sini pesawatnya. Nah, pertanyaannya adalah gaya apa saja yang bekerja pada pesawat pada saat dia berada di lintasan bagian bawah. Gaya yang bekerja pada benda, pada pilot pada saat dia berada dalam lintasan seperti itu. Nah, tentu gaya yang bekerja adalah yang bekerja pada pilot. Ada gaya normal yang dikerjakan oleh
kursi pesawat terhadap pilot. Gaya normal. Jadi bayangkan pilot duduk di sini, maka kursi pesawat itu akan mengerjakan gaya pada pesawat yang disebut dengan gaya normal, tentu tegak lurus terhadap bagian ini. Arahnya ke atas seperti ini. Gaya normal. Selain itu, tentu pilot ini memiliki gaya berat. Jadi ada gaya berat di sini, arahnya ke bawah. Kita simbol dengan MG. Jadi ada dua gaya yang bekerja pada pilot ketika dia berada di titik terbawahnya ini. Yang pertama adalah gaya beratnya, yang kedua adalah gaya normal. Karena pilot duduk di atas kursi, dan kursi ini memberikan tekanan ke atas, gaya normal, yang kita sebut dengan gaya normal terhadap pilot tersebut. Arahnya ke atas. Nah, sekarang setelah kita tahu gaya-gaya yang bekerja pada pilot, saatnya kita menggunakan hukum kedua Newton. Sigma F sama dengan M kali dengan percepatan. Nah, karena benda ini termasuk pilot yang kita tinjau bergerak dalam lintasan yang melingkar, tentu percepatan yang dimaksud di sini adalah percepatan sentripetal. Jadi ini adalah percepatan sentripetal. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada pilot, jadi kita anggap yang arahnya ke pusat ini positif, yang ke bawah negatif, sehingga gaya yang bekerja pada pilot kita tuliskan M, tanda positif, dikurangi dengan beratnya pilot tersebut, mg, sama dengan massa benda, dalam hal ini pilot, karena yang kita tinjau adalah pilot. Pertanyaannya adalah berapa besar pilot, berapa besar massa pilot, atau berapa berat efektif pilot. Berarti massa yang kita tinjau di sini adalah massa untuk pilot. Ini massa pilot dikali dengan percepatan sentripetal yang dialami oleh pilot. Jadi A, SP. Jadi percepatan sentripetal pilot. Nah, saya pindah menuliskannya di sini. Jadi N, karena diperjelas di sini bahwa yang dimaksud dengan berat efektif ini adalah besar gaya yang dikerjakan oleh kursi. Besar gaya yang dikerjakan oleh kursi. Dan tadi kita menyebutnya gaya yang dikerjakan oleh kursi ini sebagai gaya normal. Berarti di sini kita menyelesaikannya untuk gaya normal. N sama dengan mg pindah ke sini, berarti mg ditambah dengan m kali percepatan sentripetal. M kali dengan percepatan sentripetal. Jangan sampai Anda menganggap bahwa suku ini sama dengan 0 pada persamaan yang sekarang ini, seperti soal kita sebelumnya, itu tidak boleh. Salah ya. Jadi ini bukan 0 karena benda kita ini bergerak dengan percepatan sentripetal. Jadi di sini tidak sama dengan 0. Beda dengan soal kita yang sebelumnya, karena kotaknya tidak bergerak, maka percepatannya sama dengan 0. Sehingga suku di bagian sini hasilnya sama dengan 0. Tapi sekarang, karena benda kita bergerak melingkar, maka bagian ini tidak sama dengan 0, tetapi memiliki nilai percepatan sentripetal yang dalam soal bagian A diinginkan bernilai 6 kali percepatan gravitasi. Jadi N sama dengan massa ini tidak diberikan massanya. Oh, ini ada massanya 78 kg. 78 dikali dengan 10 percepatan gravitasi bumi yang dialami oleh pilot. Ini ditambah dengan massa pilot berarti 78 dikali dengan percepatan sentripetal. Percepatan sentripetalnya tadi kita sudah peroleh di bagian A ini. Jadi kita tinggal, bukan ya, kita di bagian A yang kita hitung adalah jari-jari lintasan.
kita sudah mengetahui percepatan sentripetal diberikan dalam soal, yaitu 6 kali percepatan gravitasi bumi. Jadi ini dikali dengan 6 kali G. G itu sendiri adalah 10, berarti 6 kali 10. Nah, berarti hasilnya di sini sama dengan 780 ditambah dengan 60 dikali dengan 780. Jadi kalikan ini 78 kali 60 peroleh nilai berapa, lalu kita jumlahkan, itulah gaya normal yang dialami oleh pilot. Dan menurut soal kita di sini, gaya normal itu sama dengan berat efektif pilot tersebut. Jadi pertanyaan bagian B sudah kita jawab. Nah, sekarang untuk pertanyaan bagian C, pertanyaan yang sama dengan B. Berarti kita diminta kembali untuk menghitung berapa berat efektif pilot yang massanya 78 kg. Tetapi sekarang pada titik paling atas lintasan. Jadi sekarang kita anggap dia berada di sini, situasinya ada di sini. Anggap kecepatan pesawat pada kedua titik tersebut sama besar. Berarti kecepatannya sama dengan ini juga, 840 km per jam. Nah, sekarang karena yang diminta adalah pada titik dia berada di atas sini, maka kita harus gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut pada saat dia berada di titik di atas di sini. Nah, tentu saja gaya-gaya yang bekerja di sini pada pilot adalah sama, ada gaya berat pilot arahnya ke bawah, mg, kemudian ada gaya normal. Gaya normal yang dikerjakan kursi pada pilot arahnya untuk situasi pesawat ini, Anda bayangkan situasi pesawat seperti ini, maka gaya normal yang dilakukan oleh permukaan, dalam hal ini kursi pada pilot, juga arahnya akan ke bawah seperti ini. mg, gaya normal n arahnya ke bawah. Sehingga kalau kita substitusikan ke hukum kedua Newton, kita masukkan ke hukum kedua Newton untuk gerak melingkar pada situasi yang ini, kita akan dapatkan sigma F sama dengan M kali percepatan sentripetal. Gaya-gaya yang bekerja semua arahnya ke bawah, seperti tandanya di sini. Kalau kita tetapkan yang ke bawah sebagai positif, boleh. Kalau tetap kita ambil ke bawah negatif, tidak ada masalah. Jadi kita anggap ke bawah positif sekarang ya, supaya di sini menjadi N ditambah dengan Mg sama dengan yang di atas ini, percepatan sentripetal dikali dengan massa pilot. Nah, berarti N yang kita hitung yaitu berat efektif, yaitu besar gaya yang dikerjakan oleh kursi pada pilot, jadi N ini sama dengan N percepatan sentripetal, jadi yang suku ini kita kurangi dengan berat pilot itu sendiri, mg. Nah, kembali kita bisa hitung seperti yang di bawah di sini, tetapi kalau yang di bawah ini, yang bagian B tadi, kita jumlahkan, sekarang kita kurangi antara MASP dengan mg, yaitu berat dari pilot tersebut. Sehingga kelihatan dari hasil kita di sini bahwa gaya normal yang dialami oleh pilot ketika dia berada di bagian atas lintasannya ini, itu akan lebih kecil dibandingkan ketika dia berada di bagian bawah. Nah, itu untuk contoh soal yang berkaitan dengan gerak melingkar, dinamika gerak melingkar. Nah, untuk soal sekarang ini berkaitan dengan gaya gesek. Gaya gesekan, jika diketahui koefisien gesek kinetik,
antara massa 22 kg dengan lantai adalah 0,30. Jadi kita ketahui ada koefisien gesek. Koefisien gesek kita simbol dengan mu K, karena koefisien gesek kinetik ini besarnya sama dengan 0,30. 0,30. Massa massa benda adalah 22 kg. Jadi massanya 22 kg. Nah, pertanyaannya adalah berapakah gaya horizontal yang diperlukan untuk menggerakkan tersebut dengan kecepatan konstan di atas lantai. Jadi berapakah gaya horizontal yang diperlukan untuk menggerakkan massa tersebut dengan kecepatan konstan di atas lantai. Jadi situasinya seperti ini ada lantai, kemudian di sini ada benda yang massanya 22 kg. Jadi massa benda 22 kg. Nah, pada benda ini dengan lantai memiliki gesekan yang koefisien gesek kinetiknya diberikan oleh nilai ini 0,30. Koefisien gesek kinetik antara massa dengan lantai. Itu berarti koefisien gesekan antara massa yang 22 kg ini dengan lantai adalah gesekan yang terjadi pada saat benda dalam keadaan bergerak. Jadi diasumsikan benda ini sedang dalam keadaan bergerak dengan kecepatan tertentu. Kita tidak tahu berapa kecepatannya. Nah, gaya gesekan yang dialami oleh benda ini dengan lantai kita bisa hitung. Gaya gesekannya tentu saja sama dengan koefisien gesek kinetiknya K dikali dengan gaya normal yang bekerja pada benda ini. Nah, karena benda ini tidak bergerak ke atas dan ke bawah, dia hanya bergerak horizontal, maka tentu kita bisa kita bisa tahu bahwa gaya normal yang bekerja pada benda ini itu pasti sama dengan berat dari benda tersebut. Seperti yang sudah kita lihat pada beberapa contoh sebelumnya, gaya normalnya sama dengan berat benda ketika benda ini tidak mengalami gerak dalam arah sepanjang arah gaya normalnya. Berarti N sama dengan M kali G, massa benda adalah 22, percepatan gravitasinya adalah 10, maka gaya normalnya adalah 220 Newton. Nah, sekarang kita bisa hitung berapa gaya gesekan kinetis yang terjadi antara benda dengan lantai, yaitu 0,30 dikali dengan 220 Newton. Kali dengan 220. Ini hasilnya sama dengan 66. Jadi hasilnya adalah 66 Newton. Jadi pada saat benda ini bergerak dengan kecepatan V, ada gaya gesek yang bekerja pada benda ini sebesar 66 Newton. Nah, pertanyaannya adalah berapakah gaya horizontal yang diperlukan untuk menggerakkan massa ini dengan kecepatan konstan di atas lantai? Berapa gaya yang diperlukan untuk menggerakkan massa ini dengan kecepatan konstan di atas lantai? Nah, karena benda kita ini sudah dalam keadaan bergerak dengan kecepatan V di atas lantai, maka menurut hukum Newton, agar benda ini bergerak dengan kecepatan konstan, dengan kata lain agar benda ini tidak berubah keadaan geraknya, sekarang ini benda ini kan dalam keadaan bergerak dengan kecepatan P yang tidak kita ketahui. Dan kita diminta untuk menghitung berapa gaya horizontal yang diperlukan agar benda ini bergerak dengan kecepatan konstan.
berarti kita diminta menghitung berapa gaya yang harus kita kerjakan pada benda ini agar benda ini tidak berubah kecepatannya, tetap nilainya V. Nah, dari hukum Newton kita tahu bahwa kalau tidak ada gaya yang bekerja pada benda kita sekarang, kecuali gaya gesek yang bekerja, maka tentu hukum kedua Newton menyatakan bahwa sigma F ini sama dengan N kali A. Akibat dari sigma F yang bekerja pada benda sekarang ini, yaitu gaya gesek, ini ada gaya gesek sebesar 66 Newton yang bekerja pada benda, maka tentu benda ini akan mengalami percepatan. Percepatannya tentu saja dalam bentuk terjadi perubahan kecepatan. Jadi ada gesek bekerja arahnya ke sini, gaya gesek selalu melawan arah gerak benda, ini akan menyebabkan benda ini berkurang kecepatannya, sehingga dia berhenti. Nah, kita minta untuk berapa yang diperlukan agar benda ini tidak berhenti, atau dengan kata lain, berapa gaya yang diperlukan agar kecepatannya tetap sama dengan ini. Nah, tentu saja kita berusaha membuat agar gaya, kita harus mengerjakan gaya yang bentuknya sama dengan gaya gesekan ini, supaya ini sama. Logika kita sesuai dengan hukum Newton, agar benda ini memiliki kecepatan yang konstan, tidak berubah, maka tentu kita harus mengerjakan gaya ke arah kanan di sini untuk melawan gaya gesekan ini. Untuk melawan gaya gesekan ini, menghilangkan efek gaya gesekan ini. Sebab jika tidak ada gaya yang kita kerjakan, hanya gaya gesekan saja yang bekerja pada benda ini, maka gaya gesekan ini akan menyebabkan terjadinya percepatan pada benda. Percepatan itu berarti kecepatan benda ini akan mengalami perubahan, yaitu dia akan berubah, berkurang, dan akhirnya menjadi diam. Nah, oleh karena itu kita harus mengerjakan gaya agar Fg ini tidak menghasilkan percepatan. Nah, supaya Fg ini tidak menghasilkan percepatan, kita harus menghasilkan atau memberikan gaya yang besarnya persis sama dengan Fg, mengimbangi gaya Fg. Jadi kita bisa simpulkan bahwa besarnya gaya yang kita perlukan, F harus sama dengan gaya gesek. Jadi kalau kita masukkan di sini, maka kita bisa menuliskan ini, saya hapus yang ini. Nah, jadi kita ingin menghitung berapa gaya F ini yang kita perlukan. Kita sudah tahu bahwa tentu harus ada gaya F yang dikerjakan arahnya searah dengan arah kecepatan benda ini, agar benda kita bergerak dengan kecepatan yang konstan dari uraian saya tadi. Nah, kalau kita substitusikan ke persamaan hukum kedua Newton ini, maka kita tuliskan F, kita ambil arah ke kanan ini sebagai positif, F positif dikurangi dengan Fg yang negatif, ini sama dengan, kita menginginkan di sebelah sini sama dengan 0. Menginginkan kecepatan sama dengan 0. Tidak ada perubahan gerak dari benda ini. Berarti ini sama dengan 0. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa gaya yang harus kita kerjakan itu sama dengan gaya gesek. Nah, gaya gesekannya tadi kita sudah hitung, besarnya adalah 66 Newton. Jadi gaya gesekannya sama dengan 66 Newton. Berarti kita juga perlu mengerjakan gaya sebesar 66 Newton yang berlawanan arah dengan arah gaya gesekan. Itulah jawaban atas pertanyaan berapa kecepatan yang perlu dilakukan agar massa benda kita ini bergerak dengan kecepatan konstan di atas lantai. Nah, sekarang pertanyaan kedua ini, berapa gaya horizontal yang diperlukan jika koefisien gesek kinetik sama dengan 0? Kalau koefisien gesek kinetik sama dengan 0, tentu tidak ada gaya gesekan yang bekerja pada benda ini. Nah, kalau tidak ada gaya gesekan yang bekerja pada benda, berarti benda ini tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, karena tidak ada gaya yang bekerja pada benda,
maka pasti benda ini akan terus dalam keadaan bergerak dengan kecepatan awalnya V ini, tidak akan berubah-berubah. Nah, sehingga pertanyaan berapa gaya horizontal yang diperlukan jika koefisien geser kinetiknya sama dengan 0, tentu kita tidak membutuhkan gaya horizontal untuk menyebabkan benda ini bergerak dengan kecepatan yang konstan. Jadi, untuk pertanyaan yang kedua, berapa gaya horizontal yang diperlukan jika μk atau koefisien geser kinetik antara benda dengan lantai sama dengan 0? Jawabannya adalah gaya itu harus sama dengan 0. Kita tidak perlu mengerjakan gaya untuk membuat benda ini bergerak dengan kecepatan yang konstan kalau tidak ada gaya gesekan yang bekerja pada benda tersebut. Itulah jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira kita akhiri saja kuliah kita untuk kesempatan ini. Silakan Anda persiapkan untuk UTS pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.